Hola brother, di video kali ini gue akan coba ceritain ke lo pengalaman gue selama sepekan ke belakang dengan menggunakan iOS 16.5.1. Ada beberapa fitur, bugs, performance, dan juga daya tahan baterai. Sebelum mulai gue pengen disclaimer dulu, untuk cerita yang pengen gue bagiin ke lo adalah sifatnya subjektif. Tiap unit iPhone pasti berbeda-beda pengalaman atau user experience-nya. Di iOS 16.5.1 ini tentu nggak ada update yang mayor, update yang banyak, cuma secuil-secuil aja. Namun ini cukup esensial menurut gua. Karena adanya update security patch yang artinya akan mempertebal tembok keamanan untuk data-data yang ada di iPhone kita. Kalau lu ngerasa peduli dengan data-data privacy di iPhone lu, gua saranin sih harusnya update. Walaupun memang masih ada bugs-bugs, tapi ya masih bisa ditolerir dan masih aman-aman aja menurut gua. Selain adanya update security patch, Apple juga ngasih tahu kalau di update kali ini ada penambahan security untuk web konten khususnya di Safari. Jadi buat kalian yang sering melakukan transaksi khususnya m-banking atau transaksi keuangan lainnya yang menggunakan web Safari, tentu ini bakal menebelin lagi brikade keamanan yang dikasih Apple untuk data-data privasi yang kita input di Safari-nya. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau kita udah update di iOS 16.5.1, apakah bakal 100% aman dari phishing atau scam? Jawabannya mungkin gak akan lo suka, jawabannya belum tentu aman. Lalu pertanyaan lanjutannya mungkin kalian menanya-nanya lagi, lah buat apa update kalau ternyata memang belum 100% aman? Oke, buat tingkatin peluangnya biar aman 100%, tips yang bisa gua kasih adalah jangan pernah sembarang klik link yang masuk ke SMS, ke WhatsApp, ke Telegram, ke email, atau yang lo lihat di sosial media, termasuk link-link online shop. Itu banyak banget yang melakukan manipulasi seolah-olah linknya original asli, misalkan online shop, toko oren, toko ijo, tapi sebetulnya itu adalah link yang akan mengambil data-data privasi kita sehingga mereka, para hacker, bisa dengan mudah mengambil data-data kita dan tahu informasi kita secara lengkap dan bisa digunakan untuk hal-hal yang tentu bakal ngerugiin kita sendiri. Kayak nguras m-banking atau menggunakan akun kita untuk melakukan pinjaman online, tiba-tiba datang tagihan ke kita walaupun kita nggak pinjem, dan sebagainya. Hati-hati selalu dan cross-check and recheck terus. Nah, buat lo yang pengen update, ini size update-nya juga relatif kecil, cuma 200 MB aja. Jadi aman banget kalaupun lo update dengan menggunakan seluler. Tapi sebaiknya memang pakai wifi sih. Buat build numbernya ada di 20F75 dan semua iPhone yang sudah ada di 16.5.1 build numbernya bakal sama semua, apapun tipenya dan apapun serinya. Kita lanjut ngecek untuk iPhone storage-nya. Kalau kita lihat di sini iPhone storage-nya untuk loading-nya relatif cepat menurut gue sih. Lalu size untuk iOS-nya di 8 GB-an, sementara untuk sistem datanya itu di 3 GB-an. Untuk sistem data ini tergantung banyak atau sedikitnya data di iPhone lo, jadi bakal bervariasi. Tapi overall ini nggak ada isu, aman dan nggak ada bugs. Biasanya kalau ada bugs, sistem datanya itu kebacanya 0. Lanjut di bagian daya tahan baterai. Selama pemakaian gue kurang lebih 1 pekan ke belakang dengan baterai yang kapasitasnya kurang dari 2000 mAh, di iPhone SE ini menurut gue ini relatif lebih irit dan gak gampang panas. Overall dari iOS 16.5 ke iOS 16.5.1 bagi gue ini ngerasa lebih baik. Untuk game Mobile Legends dengan menggunakan akses jaringan Wi-Fi kurang lebih dapat SOT di angka 3-4 jaman. Cukup oke sih karena memang ukuran baterainya juga kecil. By the way, untuk baterai health di iPhone gue masih cukup oke di 95%. Namun memang kalau gue lihat di beberapa forum atau kolom komentar yang ada di YouTube, kalau gue perhatiin ternyata beberapa device juga ngalamin hal-hal yang sebaliknya. Kalau gue ngerasa irit, adem, dan performanya cukup lebih baik daripada iOS 16.5, tapi mereka malah sebaliknya, malah baterainya itu boros, cepat panas, dan ada beberapa bugs yang terjadi juga. Nah, kalau ngomongin bugs yang paling gua notice di iPhone gua adalah untuk urusan notifikasi pada lock screen-nya. Jadi kalau kita mengekspan notifikasi yang masuk di lock screen, animasinya itu patah-patah dan kesannya itu kasar banget, nggak nyaman dilihat dan berasa banget nggak fluid. Selain itu beberapa aplikasi juga kadang-kadang force close sendiri, kayak gua waktu melakukan pengujian dengan Geekbench, waktu lagi running Geekbench-nya itu tiba-tiba force close aja gitu, tanpa menampilkan hasil dari Geekbench-nya. So dengan terpaksa dan berat hati gua nggak bisa nampilin hasil Geekbench untuk iOS 16.5.1 ke kalian, maaf banget. Lalu selain bugs-bugs tadi ada juga beberapa bugs yang di-share sama teman-teman yang lain yang mereka alamin, kayak kameranya jadi blank hitam,
terus Face ID-nya jadi error. Lalu ada juga yang ngalamin boot loop di mana waktu iPhone yang restart lalu muncul logo Apple. Setelah muncul logo Apple harusnya masuk ke home, ini malah ngerestart lagi, balik lagi ulang. Dan terus aja begitu. Nah, buat lo yang ngalamin kameranya blank, baik kamera depan atau belakang, atau mungkin ngalamin Face ID atau Touch ID-nya error nggak bisa dipakai, coba lakukan force restart atau lakukan reset iPhone lo ke setelan pabrik atau lakukan flash dengan Trio Tools. Sementara buat lo yang ngalamin boot loop di iPhone-nya, ini sih wajib banget flash ulang, diinstal lewat Trio Tools dan data-datanya akan ke-reset hilang semuanya. Buat tutorial cara nge-flash atau install ulang iPhone dengan menggunakan Trio Tools, udah gue bikin video tutorialnya di channel ini, tinggal lo cek aja deskripsi, linknya udah gue sertakan. Overall untuk performance sebetulnya nggak ada masalah berarti atau isu-isu bugs yang mayor banget. Untuk aplikasi-aplikasi kayak M-Banking, terus untuk e-commerce, juga untuk aplikasi-aplikasi sosmed semuanya berjalan dengan baik, normal, jadi nggak mengganggu daily activity kita. Untuk iOS 16.5.1 ini juga sepertinya nggak akan bertahan cukup lama karena di iOS 16.6 udah ada di beta 4 dan kemungkinan besar akan dirilis di akhir Juli atau di awal Agustus untuk iOS 16.6-nya. Dan bisa jadi iOS 16.6 akan jadi iOS terakhir untuk versi iOS 16. Sebelum kita pindah ke iOS 17 yang public betanya akan dirilis di awal Juli, sementara rilis ofisialnya akan dirilis di bulan September bersamaan dengan launchingnya iPhone 15 series. Oke, gimana iPhone lo? Apakah udah update di iOS 16.5.1 atau belum? Coba lu bantu gua untuk cerita di kolom komentar biar gua lebih banyak tahu lagi dari lo juga. Oh, itu aja informasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.